Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Statistik, jumpa lagi bersama saya Dede Lismana. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait cara untuk menguji autokorelasi dengan ujian di SPSS. Cara untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bisa menggunakan Darwin-Watson atau DW test, uji Lagrange multiplier atau LM test, uji run test, uji Cochran-Orchard. Namun pada kesempatan ini kita akan menguji Darwin-Watson, dan jika terjadi gejala autokorelasi maka kita bisa menggunakan alternatif lainnya. Pada kasus ini kita menggunakan uji run. Darwin-Watson atau DW test pertama kali diperkenalkan oleh James Darwin dan Geoffrey Watson pada tahun 1951. Jika teman-teman suka dengan video pembelajaran statistik ini, silakan klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih. Uji autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear untuk data time series. Jadi, penggunaan autokorelasi hanya data yang bersifat time series. Ketika itu cross section seperti yang terjadi pada data primer, maka tidak menggunakan autokorelasi. Uji asumsi klasik sendiri merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum analisis regresi linear dilakukan. Model regresi yang baik tidak memiliki masalah autokorelasi. Namun, jika terjadi gejala autokorelasi dengan penggunaan Darwin-Watson, maka kita dapat menggunakan alternatif lainnya. Salah satunya menggunakan uji run pada statistik non-parametrik. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam model regresi linear apakah terdapat korelasi antara periode T dan periode T-1 atau sebelumnya. Jika terdapat korelasi, maka disebut gejala autokorelasi atau masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena pengamatan berturut-turut dari waktu ke waktu terkait satu sama lain. Masalah ini muncul karena residual tidak bebas dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Ini adalah dasar pengambilan keputusan pada Darwin-Watson atau DW test, di mana tentu saja kita menentukan uji hipotesisnya. Untuk H0 berarti tidak terjadi atau tidak terdapat autokorelasi, dan HA terjadi autokorelasi. Untuk nilai uji DW atau Darwin-Watson testnya, jika 0 kurang daripada D kurang daripada DL, maka hipotesis 0 tidak memiliki autokorelasi positif, yang berarti ditolak. Jika DL kurang daripada D kurang daripada D, maka hipotesisnya 0 tidak memiliki autokorelasi positif, yang berarti tidak ada keputusan. Jika 4 dikurang DL kurang dari D kurang daripada 4, maka hipotesis 0 tidak memiliki korelasi negatif, yang berarti ditolak. Jika 4 dikurang DU kurang daripada D kurang daripada 4 dikurang DL, maka hipotesis 0 tidak memiliki korelasi negatif, yang berarti tidak ada keputusan. Jika DU kurang daripada D kurang daripada 4 dikurang DU, maka hipotesis 0 tidak memiliki autokorelasi positif atau negatif, yang berarti diterima. DU ini adalah Darwin-F ya,
dan DL ini adalah Darwin Law, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke latihannya. Nah, di sini saya memiliki data pada sheet case 2, di mana terdapat kode emiten, tahun, ROE. ROE ini merupakan proksi daripada profitabilitas ya, return on equity. Kemudian DVR atau dividend payout ratio, ini merupakan proksi daripada kebijakan dividen. DER ini merupakan proksi daripada struktur modal, yang berarti debt equity ratio ya, yang mana perimbangan antara hutang dan modal. Kemudian stok ini adalah harga saham. Jadi ada 3 variabel X dan 1 variabel Y. 3 variabel prediktor dan 1 variabel respon, seperti itu. Sementara tahun yang kita gunakan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 tahun. Dengan observasinya adalah 30. Jadi N adalah 30. Ini kode emiten perusahaan yang terdaftar di BI, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke SPSS-nya. Kita akan log aja seperti biasa. Oke. Copy atau salin, kemudian kita langsung saja pindahkan ke SPSS-nya pada data view ya. Tentu saja pada data view, klik kanan, kemudian paste with variable name. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Di variable view, di sini kita sudah menuliskannya, ROE, labelnya. Kalau misalnya kita ingin mendefinisikan seperti ini, bisa saja ya. Dividend payout ratio, debt to equity ratio, dan di sini adalah stock price. Oke. Kemudian kita langsung saja ke data view. Kita akan menguji, yang pertama adalah kita akan menguji Darwin-Watson-nya atau DW test-nya. Klik menu analyze, aggregation, kemudian klik linear. Kemudian di sini masukkan return hingga debt to equity ratio ke independen. Sementara stock price-nya kita masukkan ke dividen. Jadi X-nya ini adalah return on equity, dividend payout ratio, dan debt to equity ratio. Sementara Y-nya adalah stock price. Untuk kode emiten kita bisa letakkan di case label. Nah, kemudian kita langsung saja pilih item statistik. Karena kita akan menguji Darwin-Watson, maka kita checklist Darwin-Watson-nya. Oke. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil atau output daripada uji DW atau Darwin-Watson-nya, di mana menghasilkan 1.035. Seperti itu. Oke, kita akan tuliskan di sini. Untuk DW itu adalah 1,035. Kemudian kita akan mencari DL, nilai DL ya, dan nilai DU. K adalah 3 ya, variabel prediktornya. Kemudian N jumlahnya adalah 30, seperti itu. Oke. Kita cari di tabel statistik ya, tabel DW. Oke, tadi di N30 ya. Ini N-nya 30 di sini. Kemudian kita lihat K sama dengan 3.
Oke, berarti letaknya di sini ya, 1.2138 untuk DL ya. Kita inputkan 1.238. Sorry, kita tuliskan lagi 1.2138. Kemudian untuk DU-nya kita tuliskan di sini 1.6498. 1.6498. Saya biasanya menggunakan 3 angka di belakang koma ya. Oh, oke, seperti itu. Nah, kemudian kita akan hitung 4 dikurang DL ya. Hitung saja, dikurang DL. Seperti ini. 2.786. Sementara DU-nya 4 dikurang 1.650 ya. Nah, hasilnya adalah 2,350. Sementara DW-nya itu adalah 1.035. Berarti kesimpulannya kita bisa meletakkan DW seperti ini. Kemudian 4 dikurang DL. Kemudian DU ya. 4 dikurang DU. Kemudian di sini 4 dikurang DL. Jadi penulisannya seperti ini ya. Jadi DW kurang daripada 4 DU kurang daripada 4 dikurang DL. Yang kita cari adalah ini ya. DU kurang daripada D kurang daripada 4 dikurang DU. Kita bisa menuliskan DU-nya berapa. DU-nya adalah 1.650. Sementara D-nya itu adalah 1.035. Dan 4 dikurang DU adalah 2.350. Nah, kayak gini ya. Seharusnya kan DW di sini ya. Karena ini lebih besar ya, 1.650 lebih besar daripada 1.035. Berarti kesimpulannya terjadi gejala atau penyimpangan autokorelasi seperti itu. Oleh sebab itu, kita bisa menggunakan ujiran sebagai alternatifnya. Ujiran pada statistik non-parametrik. Kembali lagi ke data view-nya. Oke. Klik menu Analyze, non-parametric test, legacy dialog, kemudian langsung ke Run Test, seperti itu. Di sini, terlebih dahulu kita akan mencari nilai residualnya ya. Klik menu Analyze, Regression, Linear. Oke. Kita reset aja terlebih dahulu seperti ini. Kita inputkan return on equity, dividend payout ratio, debt to equity ratio ke independent, kemudian stock price ke dividend. Statistik yang telah kita checklist pada Darwin-Wilson itu sudah hilang ya, karena kita reset seperti itu. Kemudian kita klik item save. Di sini terdapat predicted value dan residual. Kita pilih yang residual, checklist unstandardized ya. Kemudian kita klik continue. Kemudian klik OK. Maka terdapat variabel baru res_1 seperti itu. Kita akan menguji run test pada statistik non-parametrik karena tadi terjadi
gejala atau penyimpangan autokorelasi dengan menggunakan uji Darwin-Watson. Klik menu Analyze, kemudian Non-Parametric Test, Legasi Dialog, kemudian Run. Kemudian kita masukkan Unstandardized Residual atau RES1 ke Test Variable List. Kemudian kita langsung saja klik OK. Nah, maka yang terjadi ini adalah output daripada run test. Ini adalah nilai ujinya. Ini untuk test volume-nya, jumlah total case-nya adalah 30. Number operannya itu ada 11. Z-score-nya adalah negatif 1,672. Asymptotic-nya atau totality-nya adalah 0,094. Yang berarti lebih besar daripada 0,05. Pada materi sebelumnya, kita telah menguji run test pada one sampel. Pada materi ini, kita menguji apabila terjadi penyimpangan atau gejala autokorelasi. Di sini menghasilkan 0,094. Karena lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan terbebas dari gejala autokorelasi. Cukup sekian terkait cara uji autokorelasi dengan uji run di SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.